Waduh, waktu saya sakit tuh parah banget ya. Saya kena dulu ya tahun 2020 bulan Agustus tanggal 1 ya. Saya itu sakit di rumahnya Raffi Ahmad. Udah gitu saya dapat serangan stroke di situ, tapi tidak dibawa ke rumah sakit, dibawa ke tol. Ngerem di mobil itu, dia ngebut ngerem sampai saya muntah-muntah. Saya bilang tolong, akhirnya saya dibawa langsung ke rumah. Padahal waktu itu Nagita dan Raffi mau bawa saya langsung ke rumah sakit. Padahal saya nasabah Prof. Yusuf Misbah dari Abdi Waluyo. Tapi saya dibawa ke dia ke PON. Sampai di PON karena saya pasien baru, saya dianggurin. Saya pengen nangis. Udah gitu saya dimasukin di kamar sama dia. Waktu itu dari ada COVID, saya dikunci di kamar itu, saya gak dibantuin apa-apa. Itu ceritanya. Sampai akhirnya saya datengin dokternya juga nggak itu, saya nggak diinfus tidak apa-apa. Udah gitu saya didiemin aja, saya dikasih malah dokter epilepsi, padahal dia tahu banget bahwa saya pasien Prof. Yusuf Misbah Abdi Waluyo, dan Prof. Yusuf waktu itu praktek. Waktu itu saya dibawa pulang ke rumah, sampai di rumah itu keluarganya berderet semua, ya cuma hai gitu-gitu aja. Saya benar-benar itu saya sedih banget, sampai anak saya bilang tolong mama maunya Prof. Yusuf, karena data saya di Prof. Yusuf Misbah di Abdi Waluyo dan MNC. Sengaja saya dibawa ke rumah sakit baru, memang itu POM, rumah sakit POM, tapi di rumah sakit POM itu saya dimasukin di kamar, dikunci di kamar, dan saya tidak dapat pertolongan pertama waktu itu. Oke, Mbak Anggi, kan yang kita tahu kan waktu itu kan Mbak Anggi bertamu ke Andara ya, Iya. untuk kalau misalnya meeting atau apa untuk membicarakan suatu proyek dengan Raffi dan Mbak Gigi sendiri. Mungkin kondisi di situ sendiri, Raffi sendiri apakah memang tidak, kan mau membantu, apakah sempat ditolak sama Mas Ferry atau seperti apa sih? Oh, memang ditolak. Jadi gini, waktu itu saya karena COVID ya, keadaan perusahaan saya juga agak kacau. Udah gitu akhirnya saya waktu itu ada AFS Suzuki Cup, yang mana RCTI waktu itu mau ngadain rerun. Saya mau ngomong sama Raffi tentang itu. Sebelum pergi ke rumah Raffi itu, dia memang udah males-malesan dan kerjanya memang tidur terus. Saya dibangunin. Saya bilang saya berangkat sendiri, dia tetap dia pengen ikut. Pas dia ikut itu, nah akhirnya di rumah Raffi itulah kelihatan saya dipecandain, saya udah kena stroke, ngomong saya peloh dipecanda-candain. Raffi lagi masuk ke dalam sama Nagita. Karena pas tahu saya itu shock, Nagita langsung bilang gitu, bawa. Saya pikir saya langsung dibawa ke rumah sakit, saya langsung bilang nggak usah biar saya sendiri gitu. Nah di mobil itu dia banyak telepon nggak tahu kemana, tapi saya tidak bawa ke rumah sakit, saya dibawa muter-muter. Dia teleponin semua orang di situ, kelihatan banget ya di situ motivasinya apa ya. Di situ saya bingung, itu dia jahat banget benar-benar. Tapi waktu itu saya mau ngomong apa ya, ya gitulah jalan hidup saya. Tapi ya mungkin emang suratan ya. Nggak apa-apa sih. Bagi saat itu Oke. Mas Ferry Rawasri masih sebagai suaminya kan? Iya. Itu saat itu memang sudah kurang baik apa bagaimana di saat sudah mulai stroke itu? Jadi sebelum itu saya nggak sakit stroke, cuman emang dia tuh nggak ada kerjaannya, tidak, dia pengangguran, kerja tidur dulu. Kalau saya bangunin, dia tuh suka marah, dia bangunnya siang terus. Begitu, tapi apapun saya mesti pamit sama dia. Akhirnya saya pamit sama dia bilang saya mesti ikut. Di situ males-malesan. Waktu dia pergi tuh emang semua ditendang-tendangin, dan mobil juga udah mulai ngebut ngerem. Emang biasa dia gitu, dia punya sifat yang tidak baik. Kalau dia kesel itu semua ditabrak-tabrakin mobil saya itu baru ganti mobil itu ditabrak-tabrakin semua, lumayan hancur sih gitu. Oke, sampai akhirnya proses cerai itu sudah mulai ada stroke apa belum? Itu masih sehat tuh, kita seperti itu. Ya karena saya stroke itulah, saya stroke itu akhirnya dia bilang saya tinggalin kamu urus diri sendiri. Oke. Makanya saya pikir oh iya nggak apa-apa. Nah disitulah saya berpikir, dia bilang rasain katanya gitu. Yang bikin saya agak kecewa itu mau lebaran seminggu, dia bilang ya syukur lo punya duit, tapi lo rasain lo akan susah, itu ya omong saya gitu. Ya kan sudah berlalu ya Mbak gitu. Iya, Memang menyimpan luka pastinya kan. Iya, apalagi Prof. Yusuf Misbah juga, dokter saya nangis waktu meluk saya. Menyimpan trauma juga pastinya kan, tapi sudah berlalu. Iya. Sampai akhirnya Mbak Gigi bisa bangkit. Nah, prosesnya berapa sih proses bangkit itu sampai gue mau nggak bisa kayak gini nih, gue harus bangkit ya, harus nih gitu, kembali nih. Jadi saya bangkit itu waktu itu pas itu saya setelah setahun saya kena stroke, saya kena COVID. Di situ dia balik ke saya, udah gitu ternyata dia kaget bahwa saya bisa sembuh dari COVID. Semua orang bilang saya akan lewat, kan saya dirawat di rumah sakit 2 minggu waktu itu.
rumah sakit Surati Suroso, itu udah parah banget ya, saya juga udah pasrah banget. Tapi begitu saya sembuh itu dia kaget juga, langsung dia tinggalin saya lagi. Jadi waktu saya pertama kali kena stroke ditinggalin saya, begitu saya begitu saya kena covid dia datang, dia tahu saya sakit, tapi begitu saya sembuh ditinggalin lagi gitu. Tapi bagi saya ya udah, jadi saya bangkitnya itu setelah saya lihat di apa wartawan-wartawan tuh semua masuk TV, udah gitu dia mengaku bahwa dia terzolimi nama saya. Saya udah kaget banget, gimana terzolimi, saya bangun aja nggak bisa, jalan saya aja ngesot ya kan. Udah gitu semua juga saya dibikin kayak orang bodoh. Saya di rumah sakit Abdi Waluyo sama Prof Yusuf juga bilang, lah kamu di rumah sakit, kenapa kamu tiap malam saya suruh pulang sama dia, dibawa pulang, saya mesti bawa rumah sakit, sampai dibawa ke rumah saya, sampai di rumah juga saya udah kayak orang bodoh, di kamar saya dikunci, mungkin dia keluar handphone tahu ke kamar saya, di PC-PC di rumah saya, keluarganya semua. Di situ saya merasa nggak ada arti buat hidup saya gitu, sampai saya jatuh lagi, saya sempat ngalamin jatuh gitu, tapi udah masa lalu gitu. Tapi Mbak, apa akhirnya terpikir untuk lebih baik saya berkreasi aja lah lewat film atau apapun gitu, dan apakah di situ juga ada bantuan kita untuk fight juga untuk film? Enggak, sama sekali enggak. Jadi cuman saya sempat bilang sama Raffi, Fik, sama itu mohon maaf Mbak Anggi, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dia bilang langsung dia dibawa ke rumah sakit. Kalau memang tidak, saya nggak berbicara apa-apa karena dia punya kuasa di situ, gitu. Ya saya sih mau diapain ya? Saya bilang ya udah, mungkin jalan hidup saya di situ ya. Ya memang di sini saya juga kaget, Allah masih kasih saya panjang umur. Dia pikir saya juga pikir mati kali ya. Sebelum dia pergi ninggal saya, dia bilang mana buat saya, mana buat saya. Memang ada sesuatu yang diincar dari saya, tapi betul saya bilang kalau saya mati kamu akan dapat, tapi saya tidak mati, mohon maaf ya, saya bilang. Dari situ akhirnya saya mulai bangkit di situ. Dia tinggalin saya berdua anak saya, pembantu saya, satpam saya semua diberhentiin sama dia. Itu lebaran saya cuma berdua anak saya, sampai satpam saya seluruh keluarga datang ke rumah saya lebaran sama satpam saya dan anak-anaknya gitu. Bu Anggi, sekarang kondisi kesehatannya seperti apa? Sekarang udah agak lumayan ya, walaupun belum totally 100%, mungkin sekitar 70% sih oke lah. Tapi jangan masih susah. Oke, di tengah keterbatasan kesehatannya lagi kan Mbak juga sempat memproduksi film sendiri. Apa sih Mbak yang jadi motivasi besar akhirnya kembali memproduksi film? Jadi gini, saya itu pas kena stroke itu, terus itu tahun 2023, saya juga ada orang juga datang saya juga waktu itu saya pikir, saya udah parah banget, terus saya bilang uang juga susah, taunya ada mujizat juga tanah saya laku. Gitu, alhamdulillah ya, rezeki susah ada juga banyak itu ya. Begitu tanah saya laku, pegawai saya juga beberapa dirumahkan gitu kan, terus akhirnya saya pikir wah alhamdulillah nih, akhirnya saya bikin acara, saya bersyukur sama Allah gitu kan. Akhirnya ada yang nawarin saya bikin film lagi, karena saya kan udah bikin 2 film sebelumnya. Pertama sama Bang Deddy Miswar, Identitas, saya dapat 7 Piala Citra. Begitu saya bikin The Police, yang main itu yang mantan saya itu, disitulah dia mendekati saya. Waktu itu saya jadi produser juga. Terus gitu, yang ketiga itu baru saya bikin Paletali Pocong sama MD, Mama Karen sama Paman. Alhamdulillah saya bersemangat juga, walaupun saya itu saya lebih parah juga, masih pakai kursi roda kemana-mana. Tapi saya berambisi, saya pikir saya menyukai. Kenapa itu? Jadi saya punya motivasi karena saya menyukai. Walaupun pada akhirnya di film itu ya mungkin nggak rugi amat ya. Cuman karena saya tidak teliti aja bahwa itu udah dijual ke ke Malaysia, kemana saya tidak dapat waktu itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya pikir yang penting saya bisa bangkit. Gitu aja sih. Oke, pagi sampai akhirnya sekarang lagi produksi baru lagi nih ya? Oh iya. Berarti Iya. nggak berhenti ya, terus Iya. produksi ya? Iya. Apa nih yang terbaru nih? Yang terbaru saya bikin Jumitan Edan. Insya Allah akan tayang di semua bioskop tanggal 23 Juli tahun 2026 gitu kan. Hari Kamis, jangan lupa ya pada nonton ya. Semua di SX1, Cinepolis dan di CGV. Jangan lupa nonton. Filmnya ini bercerita tentang apa sih Mbak? Ceritanya itu tentang seorang perempuan yang tunawicara ya, di situ Juminten. Jadi dia punya pacar, punya suami Minto, dan dia ada ibunya juga dan punya anak namanya Saskia. Kisahnya mungkin diambil dari Kisahnya itu ini ceritanya bagus banget ya, ada benang merahnya banget. Jadi di mana si Juminten itu si Minto itu anak orang kaya,
Dia tuh cinta sama Juminten dan Juminten juga cinta. Tapi dia tidak tahu bahwa sebelumnya itu bahwa ibunya Juminten itu pernah pacaran sama bapaknya Minto. Nah di situ ibunya Mito itu agak sedikit gimana ya, ya agak sakit hati lah, apalagi anaknya anak orang kaya satu-satunya dapat orang tunawicara, dia agak sedikit nggak nerima dari bobot bibit bebetnya gitu. Bu Anggi, ini Nah. proyek dikerjakan sendiri atau kerjasama dengan PH besar lain atau seperti apa? Enggak, kita PH biasa aja. Biasanya kan saya sama PH besar ya. Saya bekerja sama sama Bang Deddy Mercy, dia sebagai sutradara juga, dan dia juga yang punya ide segala macam dari mahasiswa film Indonesia. Sama saya punya PT Digital Frame Production. Gitu. Tapi di era sekarang seperti apa? Mungkin menjanjikan nggak sih produksi film sendiri? Bu Anggi kan udah 3 kali kemarin bikin Iya. ya. Gimana? Balik modal nggak sih? Mungkin kalau yang ini saya nggak tahu ya. Kalau yang kemarin sih nggak balik modal tapi nggak rugi-rugi amat. Ya saya pikir itu pelajaran buat saya. Tapi saya pikir dengan ada Juminten ini, nggak tahu ya, saya merasa senang aja. Jadi kan karena saya sakit ini, apa yang saya kerjakan saya senang. Kebetulan saya senang ya saya jalanin. Jadi itu yang buat saya mau punya motivasi ya untuk kedepannya. Kalau memang ini sukses saya mau ngapain gitu kan, mungkin saya mau jadi kemarin saya baru buat masjid cuma di Sukabumi, mungkin di Jakarta saya akan buat. Saya bisa lebih berguna untuk yang lain, saya pikir gitu. Bu Anggi dengan kondisi yang masih belum sehat total, terganggu nggak sih ketika ada pekerjaan besar seperti ini membuat produksi sebuah film nih, terganggu nggak mungkin? Atau waktunya dibatasin atau seperti apa? Sempat ini ya, terganggu sih enggak, cuman malah di sini saya agak over karena saya biasanya kerja semuanya saya merasa ambisi banget ini mesti begini karena saya pernah kerja sebagai marketing dan sales di TV, di SCTV, di RCTI. Saya merasa oh ini saya bisa gitu. Jadi di situ untuk teman-teman saya juga dukung saya sampai mereka bilang lu sih gila hobinya bikin film. Itu banyak banget ya bilang ya bos-bos ya. Untuk Bu Harsi Ahmad juga senang banget, dia bilang Anggi film lu mudah-mudahan ini ya, gue pengen nonton, kamar gue masih pestain anaknya kawin nanti tanggal 18, mungkin dia nggak bisa datang tapi dia pasti akan nonton. Dan Ibu Ati juga dari Trans TV juga gila lo ya, tapi gue seneng lu seneng apa yang lu buat emang udah jalanin gitu ya, mudah-mudahan bismillah aja, doain aja ya. Bu Anggi, artinya untuk cast sendiri, bisa bicara soal cast, ikut terjun juga nggak sih untuk memilih para cast yang membintangi Juminten Eden ini? Saya ikut juga, saya disuruh pilih sama Bang Deddy, saya berdua aja. Jadi ceritanya tuh lucu ya, Bang Deddy tuh lagi di Mekah, telepon saya, Bu saya mau buat film. Oh film apa? Ini saya sebulan di Mekah katanya gitu. Saya mau kerja sama ibu doang. Begitu dia cerita gini-gini, oh saya mau. Udah langsung saya bilang mau, ya udah gitu. Jadi disitulah saya begitu tes waktu Mecha Amira, saya dikasih tahu nih perannya ini. Terus saya datang juga, oh nih Dimas Aditya, saya ada sih syutingnya pun saya ikut ke Jogja, ke Demak gitu, saya ikut semuanya saya ikut. Dengan keterbatasan kondisi, Ibu tetap ikut saya sama tim saya, orang kantor saya ikut, saya suka sih. Kalau suka lain ya. Genrenya apa sih Bu? Genrenya itu horor tapi kebanyak dramanya juga sama action, jadi trailer horor. Bu Anggi, artinya kan banyak mimpi Bu Anggi yang masih banyak nih, besar lah, membuat sebuah film nih banyak. Tapi dengan kondisi masih stroke gini, sempat nggak mengalami stres atau ya depresi atau aduh harusnya gue jangan sih, begini. udah pasti ada lah stresnya gitu ya, gimana ya, kadang-kadang kita merasa tuh kita dulu kan kerjanya apapun bisa kita jalanin, tapi di sini begitu saya dapat partner saya, dia nggak ngerti promosi. Saya bilang teman-teman saya untuk bos-bos TV kayak Bu Artin, kayak Ati, kayak Mbak Kanti atau itu Bu Siwi, kenapa nggak kamu yang pegang? Tapi mereka nggak percaya sama saya karena keadaan saya begini kan. Jadi pas dia jalan itu Bang Deddy bilang, Bu saya gini-gini, ya udah akhirnya saya dengan networking saya ngadain sendiri gitu. Saya bantuin juga untuk promosinya. Ya insya Allah ya mudah-mudahan ya masyarakat bisa tahu.